Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Kembali lagi pemirsa sekalian dalam program Siar Mara, Siniar Ramadan Mutiara Rahmah, podcastnya warga Mutiara. Di kesempatan kali ini kita akan membahas terkait dengan adab ketika kita berpuasa. Bersama saya, host pada kesempatan kali ini, Hasbi Dinmas Pratama, dan tamu spesial kita. Di hadapan saya ini ada mas-mas yang ganteng banget dari kelas 9. Ada Mas Royan dan Mas Abiyu dari kelas 9 ya. Iya, Masya Allah. Nah, di kesempatan kali ini teman-teman kita akan sharing-sharing sedikit ya terkait dengan bagaimana sih puasa yang benar, bagaimana adab-adab kita ketika kita sedang berpuasa, tentunya dengan contoh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, sebelum kita masuk, gimana puasa kalian selama ini? Sudah masuk hari yang ke-21 ya. Masya Allah, tinggal 9 hari lagi atau 8 hari lagi. Masya Allah. Nggak terasa ya, Ramadan sudah mau meninggalkan kita. Gimana puasanya, Mas Abiyu? Alhamdulillah full ya. Kalau Mas Ryan gimana? Jangan ada yang bolong nih. Nggak ada ya, belum ada yang bolong ya. Alhamdulillah. Aman ya puasanya ya. Alhamdulillah. Ada tantangan tersendiri nggak selama menjalankan puasa tahun ini? Mungkin kalau saya sih kayak hawa nafsu sih. Menahan hawa nafsu ya, susah ya. Kalau dari Mas Abiyu apa nih yang paling sulit nih? Berkata kasar, menahan supaya nggak mengucapkan kata-kata kasar. Kalau menahan emosinya gimana selama bulan Ramadan? Itu susah juga sih, Sir. Susah juga ya, pasti ya nahan emosinya. Selain dari nahan hawa nafsu, nahan lapar, nahan haus, pasti bawaannya ya emosi gitu ya, nahan nafsunya gitu ya. Nah, ada satu hadis ya dari Rasulullah bahwa banyak orang Muslim yang mereka itu berpuasa tapi ternyata hanya mendapatkan lapar dan haus saja. Nah, itu kalau menurut kalian bagaimana? Kalau menurut Mas Ryan gimana, Mas Ryan? Kalau menurut saya sih itu orang yang berpuasa tapi berkata kasar gitu. Dia puasa tapi nggak bisa jaga lisannya. Terus juga menyakiti hati orang lain. Fitnah juga. Pokoknya terkait dengan pastinya paling bahaya apa? Lisannya ya. Seringkali ketika kita puasa mungkin kita nggak bisa jaga lisan kita ya. Iya, itu berat banget. Nah, itu pasti berat banget ya. Makanya itu orang-orang yang nggak bisa jaga lisannya itu cuman dapat apa ya tadi? Cuman dapat lapar dan hausnya aja ya ketika berpuasa, pastinya gitu ya. Iya. Karena nggak bisa menjaga lisan. Memang bahaya banget sih lisan ini ya. Nah, kalau Kak Abiyu gimana? Bisa jaga lisannya nggak selama berpuasa ini? Bisa sih. Insya Allah bisa ya. Iya. Tapi memang berat banget ya. Pasti harus nggak cuman berkata kasar ya, tapi juga termasuk apa? Ghibah, zina. Nah, ghibah, ada fitnah juga ya. Yang paling bahaya itu ketika kita nggak sadar kalau misalnya kita sedang ngomongin orang lain. Nah, ghibah itu yang paling bahaya ya. Sombong juga. Nah, termasuk juga kalau kita sombong, betul ya, termasuk ria. Kita ingin puasa kita itu dilihat orang lain. Nah, itu pastinya mempengaruhi pahala puasa kita ya. Pastinya mempengaruhi pahala puasa kita. Nah, kalau menurut Mas Abiyu nih, bagaimana sih contoh Rasulullah itu adabnya ketika Rasulullah itu berpuasa? Seringkali gimana sih adabnya Rasulullah? Adabnya Rasulullah itu apa yuk? Gimana? Apakah Rasulullah itu sering ibadah, menahan, mengaji? Sering ya. Pasti memperbanyak membaca
Al-Quran. membaca Al-Quran, menenangkan diri, terus ya menambah sholatnya nggak cuma 5 waktu tapi ada sholat sunnah yang lainnya. Iya. Apa aja sholat sunnah? Seperti tahajud, Ramadan, tahajud, witir. Yang di bulan Ramadan apa aja? Yang paling Tarawih. spesial ya tarawih ya di bulan Ramadan ya. Nah selain itu juga Rasulullah itu tetap menjaga kesabarannya ya ketika puasa. Nah tahu nggak teman-teman, ketika perang Badar, perang yang pertama yang dilakukan oleh Rasulullah dan sahabat-sahabatnya itu terjadi di bulan apa? Ramadan. Nah di bulan apa? Ramadan ya. Jadi dulu sahabat dan Rasulullah itu kalau masalah kesabaran itu bukan main, luar biasa ya. Bahkan ketika perang itu bisa sambil berpuasa ya, menjaga menahan diri karena di bulan Ramadan itu boleh ya kalau untuk berperang seperti itu. Kalau yang nggak boleh berperang kan ada di bulan-bulan haram. Oh iya. Ya, Dzulhijjah, bulan Rajab, nah seperti bulan Muharram seperti itu. Nah, itu ya tadi ya ada Rasulullah. Jadi ketika Rasulullah itu berpuasa pastinya banyak menjaga ya dari kesabarannya, menjaga diri, menjaga perilaku dan juga memperbanyak ya amal ibadah seperti itu. Nah, anjuran Rasulullah juga kalau kita itu ketika puasa harus dengan bersahur. Oh iya. Iya, dengan bersahur ya. Nah, Mas Royan, Yap. nah kalau menurut Mas Royan kenapa sih kita itu harus sahur ketika kita berpuasa? Karena mungkin agar kita kuat menahan menahan lapar dan dahaga. Nah, kita kuat ya menahan lapar dan dahaga tentunya yang paling utama. Kemudian selain itu juga terdapat apa di dalam sahur itu? Terdapat keberkahan. Iya, keberkahan benar. Jadi selain kita kuat ya menahan lapar dan haus dengan sahur itu juga terdapat Berkah juga. iya, berkahnya dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya kita pastinya dianjurkan untuk bersahur sebelum puasa. Nah, jadi penting ya teman-teman ya, ketika kita puasa itu harus dengan sahur. Walaupun kata Rasulullah hanya dengan seteguk air ya, seteguk air, walaupun cuma seteguk air sahur. Seperti itu. Nah, kalau kalian gimana sahurnya? Sahur nggak setiap puasa? Sahur. Sejauh ini masih sahur. Sejauh ini masih sahur ya. Belum ada. Pernah nggak sih kelewatan sahur? Belum ya, belum pernah ya. Iya. Malah lebih awal. Malah lebih awal ya. Jam berapa biasanya Abiu sahur? Jam 2. Jam 2. Jam 2. Iya, Jam benar. 2 lewat. Jam 2 lewat ya sudah sahur ya. Oh, sekalian Masya tahajud Allah. ya. Iya. Itu dibangunkan bundanya atau Abiu bangun sendiri memang biasa? Dibangunkan bundanya, memang biasanya sahurnya jam segitu ya? Iya. Sebelum jam 3 ya berarti? Sekitaran sebelum Sholat jam 3. tahajud dulu. Iya. Kalau Royan biasanya sahurnya jam berapa? Ya standar loh Ustaz. Jam 4 gitu. Oh iya, jam 4. Iya. Memang sebenarnya sunnahnya dari Rasulullah itu kita mengakhirkan sahur ya, Iya. teman-teman ya, mengakhirkan sahur. Jadi memang sarannya itu ya 1 jam atau berapa 40 menit sebelum imsak atau ya adzan subuh seperti itu ya. Nah, selain kita sahur tadi ya, harus sahur ketika puasa, ada juga kita harus menyegerakan berbuka puasa ya. Nah, itu kalau menurut Kak Abiu gimana tuh, kenapa kita harus menyegerakan berbuka? Kalau menurut Kak Abiu? Karena supaya tidak lambatnya berbuka. Nah, supaya tidak lambat berbuka ya. Supaya tidak kelaparan. Menjaga metabolisme Tubuh. Menjaga metabolisme tubuh pasti ya, karena tentunya tuntunan berpuasa ini ya, walaupun di zaman dulu itu belum ada ilmu kedokteran yang luar biasa, tapi dengan sistem kita sahur dan waktunya sesuai ya, ketika sebelum terbit fajar sampai terbenamnya matahari, itu pastinya ada kesehatan ya, ada kemudian di dalamnya itu bisa menjaga kesehatan kita ketika kita berpuasa. Makanya ketika kita disuruh berbuka sesuai dengan jamnya, maka kita harus menyegerakan
bukanya. Seperti itu ya, supaya itu tadi dapat berkahnya, dapat juga sehatnya. Benar ya. Jadi itu ya salah satu adabnya menyegerakan berbuka seperti itu. Kemudian menurut kalian nih, kalau misalnya ada teman kalian misalnya di sekolah ketika kalian berpuasa ya, selama puasa Ramadan ini ya yang kita sudah jalani selama 21 hari ini, kemudian ada teman kalian yang kalian dengar kok ngomong kasar nih, nah itu yang kalian lakukan gimana? Ya, yang pasti sih mengingatkannya ya. Mengingatkan Iya. ya, pasti harus diingatkan ya Iya. temannya ya, karena tadi ya kalau misalnya kita ngomong kasar pasti pahalanya Berkurang. Kalau Abiu, kalau misalnya temennya di kelas ada yang gangguin Abiu, bikin emosi Abiu di kelas, sikap Abiu lagi puasa nih, sikap Abiu kira-kira gimana? Jangan melawan. Jangan Jangan melawan. jangan melawan temennya yang bikin emosi. Ya, jadi sabar aja. Sabar pastinya. Harus dikatakan ya ke temennya kalau misalnya Abiu sedang Berpuasa. sedang berpuasa, pastinya gitu ya. Nah, itu udah tindakan yang benar ya dari teman-teman. Tentunya kalau misalnya kita diganggu atau emosi ketika kita berpuasa, jangan sampai kita terpancing untuk emosi juga. Karena apa? Karena yang rugi jadi kita gitu ya. Sudah kita capek-capek nahan lapar, nahan haus ya, tapi ujung-ujungnya hilang pahalanya, kan rugi ya, sayang. Iya. Kalau kita sampai terpancing untuk emosi. Jadi memang ketika kita puasa kita nggak boleh sampai emosi ya teman-teman ya, harus menjaga emosinya seperti itu. Nah, terakhir nih sebelum kita closing teman-teman, menurut kalian berdua gimana sih supaya termasuk juga bisa untuk pesan bagi teman-teman yang menonton di rumah, saran dari kalian gimana supaya puasanya yang kita jalani dari tahun ke tahun tuh semakin baik? Dari kalian dulu boleh. Yang pasti sih memperbanyak ibadah. Banyak ibadah ya, Ya, perbanyak ibadah. seperti sholat Ketika kita ngaji. berpuasa ya. Ya, ngaji tuh. Sholat, ngaji, Zikir. zikir. Ya, seperti itu lah, yang basic-basic aja sih. Yang basic-basic itu Iya, yang itu akan membuat kualitas puasa kita juga semakin meningkat. meningkat ya pastinya ya. Mhm. Betul. Jadi puasa bukan alasan kita malah semakin malas. Iya. Ya, malas untuk ibadah pastinya gitu ya. Harus tetap produktif ketika kita berpuasa pastinya begitu. Jadi begitu ya teman-teman ya, tetap harus produktif ketika kita berpuasa. Nah, kalau dari Kak Abiu gimana supaya puasanya kita semakin bagus, apalagi terutama puasa Ramadannya? Semakin bagus. Kayak puasa Senin Kamis gitu. Oh, jadi membiasakan. Terbiasakan. Jadi sebelum kita menjalani puasa Ramadan, kita persiapan dengan puasa Senin Kamis Kamis ya. Supaya terbiasa nanti pas Supaya terbiasa ketika puasa Ramadan yang iya. 30 hari ini ya. Nah, gitu ya, supaya nggak kaget ketika masuk bulan Ramadan tiba-tiba Nggak kuat nggak puasanya. kuat puasanya seperti itu ya. Nah, itu ya tadi ya saran untuk teman-teman pemirsa semuanya yang menonton dari rumah ataupun dari manapun Anda berada. Saran dari teman-teman kita bahwa ketika kita ingin meningkatkan kualitas puasa kita, maka satu, perbanyak ibadah ketika berpuasa. Kemudian yang kedua, kita harus meningkatkan pembiasaan diri sebelum kita menyambut bulan Ramadan, tentunya dengan banyak mengamalkan puasa Senin sunnah Kamis. ya, termasuknya satunya Senin Kamis. Boleh juga puasa Daud seperti itu ya. Bahkan memang Rasulullah SAW itu di bulan Rajab sampai Sya'ban mendekati Ramadan itu melakukan banyak puasa sunnah seperti itu. Mungkin itu sesi podcast kita kali ini ya. Terima kasih kepada Mas Abiu dan Mas Royan ya sudah menyempatkan dirinya bisa hadir di podcast ini. Terima kasih juga kepada pemirsa semuanya yang sudah menyimak podcast ini sampai selesai. Semoga bisa bermanfaat terutama untuk kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Amin.
Sekian dari kami, mohon maaf apabila ada salah kata dan perbuatan. Kita tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke.